Bagi sahabat dakwah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa juga subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-halikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sadiqul wafil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat udara yang kita hirup, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Jikalau kita menjadikan bumi sebagai tempat menulis nikmat, ranting sebagai pena, dan air laut sebagai tintanya, maka niscaya nikmat itu tidak akan bisa tertuliskan, tidak akan bisa kita menghitungnya. Maka tiada kata yang lebih pantas kita ucapkan selain alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berangkaikan salam senantiasa marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan niat yang ikhlas, maka syafaatnya lah yang akan datang kepada kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas hari ini, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih banyak menjumpai orang-orang yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, tapi aslinya dia di luar daripada Islam. Dia jauh daripada Islam. Dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh agama Islam. Termasuk dia tidak pernah membaca Al-Quran. Matanya lebih senang lagi untuk melihat hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Tangannya lebih senang lagi membuka handphone, membuka WA, Facebook, dan lain sebagainya untuk melihat hal-hal yang tidak pantas. Matanya tidak digunakan untuk melihat Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Tangannya tidak pernah digunakan untuk membuka Al-Quran, membuka lembaran demi lembaran Al-Quran, kemudian membacanya. Dan telinganya pun tidak pernah mendengar bacaan Al-Quran. Itu mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena dipengaruhi oleh zaman, ma'asyiral muslimin. Pengaruh zaman ini sangat besar jika kita tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang yang tadinya soleh, orang yang tadinya baik, masuk ke lingkungan orang-orang yang tidak baik, maka dia pasti akan terikut menjadi orang-orang yang tidak baik, dikarenakan imannya kurang kuat, ketakwaannya kepada Allah masih di pertengahan. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa membaca Al-Quran. Jangan kita hiraukan yang lain-lain. Jangan kita ikuti perkembangan zaman yang tidak ada apa-apanya. Boleh kita mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan lupakan juga soal agama. Jangan lupakan soal Al-Quran. Al-Quran lebih mulia, lebih pantas, lebih berpahala kita membacanya, lebih berpahala kita menyimaknya, daripada harus menyimak atau membaca
sesuatu yang tidak pantas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Sungguh Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Maksud dari ayat ini, Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa Al-Quran, dengan kita mempedomani Al-Quran di dalam hidup kita, itu sudah menjadi petunjuk. Apalagi kita kaum mukmin, sudah jadi petunjuk bagi kita itu Al-Quran. Jadi tidak perlulah membuka sesuatu, baik itu Instagram, WA atau Facebook. Kalau untuk kebaikan tidak masalah. Tapi di zaman sekarang ini, Masya Allah, kita melihat yang tidak pantas. Lebih senang lagi kita mengetik-ngetik chat di WhatsApp daripada harus membuka lembaran Al-Quran. Oleh karena itu, saya berpesan kepada diri saya dan kita semua yang mendengarkan ceramah ini, marilah kita membaca Al-Quran. Kita jangan hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan di lemari. Jangan hanya menjadikan Al-Quran ketika ada orang meninggal baru kita keluarkan Al-Quran. Itu pun hanya surah Yasin. Jangan jadikan Al-Quran sebagai hiasan di etalase kamar kita. Jangan jadikan, ma'asyiral muslimin. Karena orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah agama, maka sungguh kesesatannya amat jauh, ma'asyiral muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, kata Rasul, adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkannya. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, itu artinya kita umat Islam, kaum muslimin dan muslimat, sebaik-baiknya kita adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Kalau kita sudah mengerti isi Al-Quran tersebut, sudah memahami makna di dalam Al-Quran, maka tidak ada salahnya jika kita mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkannya, contoh, kita bisa mengajarkan orang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Kita bisa memperbaiki tajwid orang. Kita bisa membetulkan ahkamul huruf. Walaupun hanya satu ayat, kita bisa memperbaikinya. Itu sudah merupakan suatu kebaikan, merupakan suatu luar biasa, suatu yang sangat mulia. Karena jika kita mati, kita mengajarkan Al-Quran, maka pahalanya akan mengalir ke makam kita. Oleh karena itu, adapun kesimpulan untuk tema kita hari ini, saya ingin menyampaikan yang pertama, mari kita ubah pola pikir kita. Kita ubah mindset kita. Pengaturan main kita ubah. Yang tadinya kita senang buka WA, senang buka Facebook, Instagram untuk melihat hal-hal yang tidak pantas, maka ubahlah untuk melihat hal yang baik-baik, untuk mendengar yang baik-baik, untuk membuka yang baik, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada yang mendengar ceramah ini, saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat dakwah di mana saja berada,
Jangan lupa jika ingin komen, silahkan tulis komennya di bawah ini ya, di kolom komen. Dan jangan lupa apabila video ini bermanfaat, silahkan bantu dengan subscribe, bagikan, dan jangan lupa tetap semangat.